Permisi anak-anak. Jam terakhir ya sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini pelajaran terakhir kita, sebelum kita memulai pelajarannya, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk dipimpin Anwar Wahyudi. Ya silakan serah. Ahmad. Pembelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena kita ini adalah pertemuan terakhir, mungkin pertemuannya dan menjelaskan materinya Bapak cukup singkat, yang menjelaskan tentang, silakan duduk. Lemas semua ya mukanya ya, capek semua. Udah jam berapa, udah sore ya. Bapak mau game yang terakhir dari kita praktek kali ini. Bapak mau kalian semuanya duduk di depan semuanya. Atau enggak, kita buat berdiri semuanya di depan. Berdiri di depan bangku masing-masing. Silakan coba berdiri. Iya, berdiri bergaris ya, bundar gini. Cukup segini aja. Ya, gak usah lingkaran. Silakan Mas Noval. Agak apa? Agak mendekat gini ya, apa? Setengah lingkaran gini. Setengah lingkaran. Rapat gini loh. Paling dekat. Jadi gamenya itu Bapak itu instruksinya cukup kalian konsentrasi aja. Kalau Bapak bilang, Bapak sebut seperti contoh ya, kita kasih contoh. Bapak ingin sentuh kepala, nanti kalian sentuh kepala kalian sendiri. Pegang. Nanti kalau ada instruksi Bapak, baru kalian ikutin instruksinya. Kalau tidak ada instruksi dari kata Bapak, ya, kalian pegang kepala sendiri. Oh ya, itu kan ya? Iya. Nanti bakalan ada sentuh teman juga loh. Apa itu? Nanti Pak. Ayah udah jelas semua instruksinya ya. Bapak mau sentuh telinga, sentuh kepala. Kalau ada, kan tadi saya bilang, kalau ada kata Bapak baru kalian ikuti instruksinya. Kalau nggak ada kata Bapak, mari kalian nggak ikuti. Pegang kaki, pegang teman sebelah. Bapak mau pegang telinga. Bapak mau pegang teman sebelah. Pegang kaki. Loh. Udah cukup satu aja. Udah, karena waktunya kita cukup. Yang salah tadi. Ayo maju. Ayo, cepat. Kita kasih hukuman
nyanyi balonku kos potong bebek asa gimana? Potong bebek asa. Potong bebek asa dengan boleh. Apa ya Pak? Potong bebek asa. Potong bebek asa. Potong bebek asa diganti hurufnya apa? O. Ayo. Coro. Coro. Corong ke kiri. Corong ke corong ke ya udah. Boleh duduk silakan, kita langsung masuk ke materinya aja, yaitu tentang teori uang. Apa sih teori uang itu? Teori uang adalah merupakan sebuah teori yang membahas mengenai masalah-masalah keuangan yang berkaitan dengan nilai tukar. Yang teorinya itu seperti kayak pertukaran barang, gitu, kayak apa pembayaran juga termasuk juga. Teori nilai uang pun banyak dilahirkan oleh ahli ekonomi menurut Profesor Irving Fisher dalam bukunya yang berjudul The Purchasing Power of Money. Teori nilai uang ini adalah setiap perubahan jumlah yang beredar akan menyebabkan perubahan terhadap faktor-faktor yang berkaitan. Baik, kita next. Dan teori uang itu juga memiliki jenis-jenisnya, dan teori uang memiliki jenis yaitu dua macam. Jenis teori uang yang pertama ada teori nilai uang statis, dan yang kedua ada teori uang dinamis. Yang pertama teori nilai uang statis adalah teori uang yang lebih berfokus terhadap garis-garis besar teori dari nilai uang itu sendiri. Misalnya mengenai perubahan-perubahan yang akan terjadi pada sebuah nilai uang. Yang kedua ada teori uang dinamis, adalah sebuah teori yang membahas mengenai perubahan pada nilai moneter. Teori ini juga sangat berkaitan dengan teori kuantitas uang yang disampaikan oleh David Ricardo maupun Irving Fisher. Terus yang selanjutnya, macam-macam teori uang, nilai uang statis ada 4. Yang pertama ada teori konvensi, dan yang kedua ada teori nominalisme, yang ketiga ada teori metalisme atau intrinsik, yang keempat ada teori negara. Yang pertama ada teori konvensi. Menurut teori konvensi, nilai uang yang bisa diterima masyarakat karena adanya perjanjian. Cepat kembali ya. Adanya perjanjian terhadap nilai uang tersebut untuk digunakan sebagai alat tukar. Yang kedua ada teori nominalisme. Dalam teori ini suatu benda yang dikatakan sebagai uang karena terdapat jumlah nominal yang tertera. Yang ketiga ada teori metalisme atau intrinsik, yang menyatakan bahwa uang bisa diterima masyarakat berdasarkan faktor bahan dasarnya. Bahan dasar yang dimaksud logam dan nilai tinggi. Yang keempat ada teori negara, lebih memfokuskan terhadap siapa yang menerapkan aturan di sebuah negara. Nilai uang dalam teori negara ini menyatakan bahwa uang bisa digunakan sebagai alat tukar dan diterima karena pemerintah sudah membuat ketentuan tentang kedudukan dan penggunaan uang. Macam-macam teori nilai uang dinamis juga ada 4. Ada teori kuantitas dari David Ricardo, yang kedua teori ongkos produksi, yang ketiga ada teori kuantitas dari Irving Fisher. Yang keempat ada teori ketersediaan kas. Yang pertama teori kuantitas dari David Ricardo merupakan pengikut teori kuantitas uang. Teori ini dari ahli ekonomi ini menegaskan secara sederhana bahwa harga umum akan meningkat jika jumlah uang meningkat. Yang kedua ada teori ongkos produksi. Teori ongkos produksi adalah teori yang mengemukakan bahwa harga suatu objek yang ditentukan oleh jumlah biaya sumber yang digunakan para pembuatnya.
Yang ketiga ada teori kuantitas dari Irving Fisher. Teori kuantitas dari Irving Fisher menjelaskan bahwa tiap perubahan dalam jumlah uang yang beredar akan mengakibatkan perubahan proporsional searah ke tingkat harga umum atau perubahan proporsional terbalik terhadap nilai uang. Yang keempat ada teori persediaan kas. Teori persediaan kas yang dikemukakan oleh Albert Marshall merupakan teori yang menyatakan bahwa nilai uang tergantung dari jumlah yang disimpan dari pendapatan masyarakat. Fungsi nilai uang, fungsi nilai uang, fungsi cara uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindari perdagangan secara barter. Ada dua fungsi nilai uang asli dan ada fungsi nilai uang turunan. Bapak jelaskan yang fungsi nilai sebelum. Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Dan yang kedua ada sebagai satuan hitung atau unit of account, karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang tiga ada sebagai alat menyimpan nilai atau valuta, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Selanjutnya ada fungsi nilai uang turunan sebagai pemindah kekayaan. Yang pertama ada sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Yang kedua ada sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Yang ketiga ada sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dalam beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar menukar atau barter. Yang terakhir ada sebagai alat pembayaran utang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Baik, mungkin semuanya udah jelas dan Bapak mau kasih kalian soal. Kalian keluarkan kertas kalian, Bapak akan dikte soalnya. Oke, Pak. Baik, sudah disiapkan kertasnya? Sudah. Untuk soal yang pertama, mengapa dalam teori penawaran uang modern, lembaga keuangan ikut menentukan jumlah uang beredar? Jelaskan menurut pendapatmu. Menentukan jumlah uang beredar. Yang kedua, mengapa indeks harga konsumen dijadikan sebagai indikator perhitungan inflasi? Bapak akan berikan 3 pertanyaan saja, yang ini yang terakhir. Inflasi bisa diatasi salah satunya dengan menerapkan kebijakan moneter. Apa yang kalian ketahui tentang kebijakan moneter? Uraikan upaya pemerintah dalam mengatasi dalam kebijakannya ini. Bapak kasih waktu 5 menit, cukup lah ya? Cukup banget. Ya, silakan dikerjakan. Kalau sudah bisa dikumpulkan ke depan.
Sudah semua ya? Mungkin ini udah jam 4 ya, jam 4 lebih 6. Jika tidak ada pertanyaan, Bapak akan akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Dan jangan lupa nanti untuk tugasnya akan Bapak share ke grup masing-masing dan dikumpulkan minggu depan. Baik, karena ini pertemuan kali kita menutup pertemuan kita dengan cara berdoa. Silakan dipimpin doanya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.